Bobotoh, jumpa lagi dengan Opa. Kali ini Opa mengejar salah satu legenda Persib Bandung, legenda di era tahun 80-an. Dia adalah M. Sobur, mantan penjaga gawang Persib yang prestasinya cukup colorful ya. Apa kabar Kang Sobur? Baik aja, terima kasih. Kang, punten nih kita ngerepotin Kang Sobur nih ya. Tapi kita memang ingin tahu sih suara-suara dari Kang Sobur ini seperti apa sih tanpa Persib Bandung. Tapi sebelum kita merangkak ke soal Persib Bandung, kita akan mengetahui bagaimana sih kegiatan Kang Sobur setelah lepas dari baju Persib Bandung. Tapi tetap hati dan darah tetap Persib Bandung kan ya. Pasti. Nah, oke Kang Sobur, di sesi pertama ini kita ingin bicara soal apa sih kegiatan Kang Sobur belakangan ini. Baik, terima kasih. Jadi sebelum menceritakan hari ini bahwa saya berhenti saat itu dari Persib pun, sebenarnya saya harus memilih antara pekerjaan yang menjadi profesi saya saat itu, yaitu di perbankan Ya. dan main bola. Kebetulan saat itu saya atau siapapun mungkin lebih memilih menjadi pegawai bank, terutama kalau di ruang manajerial gitu kan. Tapi kalau bukan manajerial gak dipilih nih Bang nih. Kayaknya sih mendingan main bola. Kalau bicara uang, gede nggak sih uang di Persib? Saat itu untuk ukuran sepak bola, Persib tidak kalah dengan Galatama ya, untuk papan tengah. Oh gitu ya, untuk tim mediocre gitu ya. Bahkan Persib itu menjadi salah satu klub amatir saat itu yang jadi tolak ukur PSMS Medan, Persija Jakarta sekalipun. Kalau bicara dari tunjangan sosial, Oh gitu. Ya banyak macam-macam lah saat itu. Oke, kalau boleh tahu take home pay-nya berapa sih dari Persib Kalau pada bisa, saat itu? kalau bicara take open susah ya, dan karena nggak ada gaji yang rutin, betul. Tapi dari setiap latihan, pertandingan, sampai bonus pun udah dikenal saat itu. Berapa kira-kira kalau sekali dapat itu kan? Kalau dari satu kali turnamen, pada saat kita mencapai babak final round di Senayan, udah hitungan puluhan lah. Oh iya. Dulu tuh 80 loh ya. Tahun 80 awal. Jadi udah bisa beli apa aja tuh? Dengan uang segede itu pada saat itu. Uang muka rumah udah bisa, kendaraan pun bisa saat itu. Oh. Udah bisa saat itu. Jadi boleh dibilang para pemain Persib saat itu sudah cukup mapan ya. Kalau dari segi finansial nggak kalah mentereng dengan Galatama lah. Tapi oke lah, kenapa akhirnya akan memilih kerja di bank ketimbang meneruskan karir di sepak bola? Baik, masalah kepastian yang pasti ya saat itu. Kalau kerja di bank kita bisa sampai pensiun sekalipun cedera kaki gitu kan. Oke. Bahkan cedera tangan pun nggak ada masalah gitu kan. Kalau di Persib saat itu walaupun dikatakan tidak kecil, yang pasti pastinya nggak ada gitu kan. Pastinya nggak ada. Lagi pula saat itu kesempatan untuk saya masuki sangat terbuka di perbankan, di jajaran manajerialnya. Saya saat itu di Bank Bumi Daya, dari Persib ada berempat. Siapa aja ya? Yang satu angkat untuk saya, ada yang budaya, Jafar Sidik sama almarhum Sukobiono. Nah, saya diberikan kesempatan jauh lebih baik karena mungkin latar belakang pendidikan saya ikut ujian penyesuaian, akhirnya saya masuk ke jajaran staf manajerial. Ya saat itu saya harus memilih gitu kan. Pada saat saya jadi pegawai klerk, saya bisa dengan leluasa mempergunakan fasilitas-fasilitas untuk kepentingan daerah, untuk kepentingan nasional berupa dispensasi. Ya. Sekalipun di Bandung kita bisa pelatihan penuh tanpa kerja gitu kan. Itu bisa mencapai 3 bulan itu dalam 1 tahun, atau mungkin lebih, atau dibalik mungkin. 1/3 di kantor, 2/3 di Persib, betul, di lapangan. Ya saya pikir pada saat itu memang pilihannya nggak ada lagi. Pada saat saya udah masuk ke jajaran manajerial, kerja di bank kan kayak rantai ya. Kalau dari unit saya misalkan tidak jalan, semuanya nggak bakalan jalan gitu kan. Itu pertama. Saat itu yang dibutuhkan bukan hanya paraf aja, udah tanda tangan gitu kan. Saya nggak bisa jalan gitu.
Pertama itu, keduanya tanggung jawab moral saya terhadap Bang. Kalau saya tinggalkan, kalau ada apa-apanya ya di samping ada 2 strata ke atas yang ketarik gitu kan, Iya, iya. di samping pelakunya, ya sayang banget lah kalau tidak memanfaatkan gitu kan. Oke Kang, tadi ada 4 orang pemain Persib di bank yang sama. Mhm. Itu apa sama-sama keluarnya dari Persib atau hanya Akang sendiri yang benar-benar meninggalkan sepak bola? Yang 3 masih bermain atau bahkan 4-4-nya pergi semua dari Persib? Yang 3 masih main, yang 3. Saat itu saya sejak 87 sudah mencoba mengajukan pengunduran diri. Tahun 87. 87. 1 tahun setelah Persib juara. Betul. Dan kebetulan pada saat itu saya masuk di lulus asesmen untuk manajerial. Jadi saya putuskan untuk berhenti. Tapi Pak Ketua Umum almarhum saat itu, Wali Kota Pak Ngertidi, menegaskan, kamu bisa saja diizinkan oleh saya untuk mundur. Syaratnya satu, harus cari pengganti dulu katanya gitu kan. Cari pengganti dulu. Akhirnya nggak bisa mundur. Itu pun dari tim PON, saat dari PON 12 kalau tidak salah. Terus gabung lagi dengan kawan-kawan yang ada di BBD, saat itu ikut latihan lagi. Bahkan yang paling berkesan dan menjadi motivasi saya untuk bekerja lebih baik, saat itu ada pemimpin cabang di Bumi Daya Cabang Bandung Merdeka, tempat saya bekerja dengan 3 rekan saya, yang didatangi oleh manajer PON 12. Manajer PON 12. Jadi Manajer PON 12 itu siapa? Pak Letkol F. Jadi Denpom. Oh, Wakadenpom saat itu. Kenceng kan beliau kan. Pada saat saya tidak datang latihan dan mereka tahu bahwa saya memilih pekerjaan, beliau langsung mendatangi pemimpin cabang dengan keras gitu kan. Memaksa. Digedor, ya masih ada tamu juga, langsung masuk. Setelah beliau pulang, akhirnya saya dipanggil sama kepala cabang. Beliau ngomong gini, Bur, tolong Ibu. Saya pikir tolong itu ya kerjaan beresin atau apa. Tinggalin aja, kerjain, kamu latihan aja. Aduh, sakit banget gitu kan. Sampai segitu nggak ada artinya gitu kan. Saya di kantor menolong Ibu, harus meninggalkan kerjaan gitu kan. Bagi saya itu tantangan gitu kan. Saya harus membuktikan ke Ibu bahwa saya dipakai dan dibutuhkan di kantor gitu kan. Itu yang menjadi motivasi utama. Ya, di samping motivasi utama di situ, yang keduanya, saat di kantor, lah masa saya harus pelerak aja gitu kan, harus hidup di ujung telunjuk orang aja, sementara di luar baru ketemu aja hidup Persib, hidup Sobur, tepuk tangan kayak apa, saya di kantor juga harus begitu gitu kan. Jadi akhirnya fokus di situ kan. Saya benar-benar bukan kehilangan motivasi selama saya ada menginjak rumput, latihan serius, mempersiapkan pengganti saya juga serius gitu kan. Tapi kalau udah ikut ke situ, wah saya pun harus serius juga gitu kan. Jadi akhirnya singkat cerita bahwa Akang tetap di bankir ya, jadi bankir ya. Betul. Dan posisi paling tinggi apa akhirnya Akang? Terakhir saya pensiun di senior manager. Nah, di pensiun 2015 Itu di bank mana akhirnya? di Bank Mandiri Di daerah mana? di Bandung. Di Bandung. Katanya pernah di Malang juga dan di Mataram. Saya belajar kerja di luar Bandung itu pertama sekali dipercaya untuk ke cabang Cianjur dari 93 sampai 98. 98 di Mataram, Lombok sampai 2005. 2005 sampai 2010 di Surabaya, di Jawa Timur ya. Karena di Surabaya, Batu, Pasuruan, Malang. 2010 balik lagi ke Bandung. Oh, jadi pensiun terakhir di Bandung. Iya, betul. Dan setelah pensiun pun alhamdulillah masih dapat apresiasi dari kantor berupa special hire untuk diperpanjang 2,5 tahun sebagai profesional staff gitu. Berarti rezekinya ngalir terus ya, nggak dari sepak bola, nggak dari pekerjaan nih Kang Sobur. Alhamdulillah. Jangan arti Sobur memang rezeki ya. Mudah-mudahan dari sabarnya, buah kesabarannya. Sabar, subur ya. Oh iya benar. Beruntung banget jadi sosok Kang Sobur nih. Kang, dari sepak bola, dari pekerjaan, apa yang sudah akan raih untuk masa depan?
Oh, banyak sekali, banyak sekali. Dari sepak bola, ya seperti yang diketahui banyak bahwa saya sekarang masih tinggal di Antapani. Oh iya, itu rumah ya. Itu pun betul, sedikit banyak adalah prakarsa dari Persib ditempatkan di sana. Ada pertemuan murah di sana. Dari sepak bola saya tahu persis arti persaingan dan respect yang tidak bisa dipisahkan. Dan itu tanamkan ke anak-anak saya. Alhamdulillah selama ini nggak ada masalah, gaulnya bagus, semuanya bagus, sekolahnya juga selesai. Bahkan yang cikal laki-laki yang daya saingnya tinggi, alhamdulillah juga dalam waktu relatif muda di BRI dia kerja. Oh, di bank juga. Udah pemimpin cabang gitu ya. Wih, mantap. Wah. Ya. Itu semata-mata saya belajar banyak dari sepak bola gitu ya, cara bersaing yang bagus, cara menghargai dan saling respect antara kawan dan lawan gitu ya. Ya, ya. Tapi kan Akang tadi cerita bahwa ada juga punya putra laki-laki ya. Dia nggak tertarik ikuti jejak Akang di sepak bola. Tertarik banget. Tapi hasilnya bagaimana? Eh, Terakhir kami kan tugas banyak di daerah-daerah kecil yang tidak mempunyai klub sepak bola dan pembinaan sepak bolanya nggak sebagus di kota-kota besar ya Pak ya. Bahkan di Lombok itu tahun 2000, antara 2002-2005 ya, di Lombok dia menjadi pemain bola Popsi NTB. Udah jadi kaptennya. Posisinya stopper. Oh, nggak jauh dari bapaknya nih. Di Ya. belakang juga. Karena tinggi mungkin ya, tingginya 175-an, jadi kepake lah di sepak bola gitu kan, mirip Kang Robi gitu. Tapi karena atmosfernya tidak sebaik di kota-kota besar, ya akhirnya saya tarik ke tenis, latihan tenis. Masih ikut sebentar, tapi akhirnya dia memutuskan untuk berkarir di bidang akademis saja katanya. Oh gitu. Tapi Akang nggak kecewa ya akhirnya anak memilih ke akademi? Ya apapun, karena memang hasilnya ada, saya bangga aja tetap gitu. masih bisa menyalurkan daya saingnya dia gitu kan. Iya Boboto, menarik sekali obrolan saya dengan legendaris Persib Bandung, Kang Sobur. Kita lanjutkan lagi obrolan lainnya di sesi kedua.